Cuaca panas terik ini faktor penyebabnya adalah karena posisi semu matahari yang saat ini berada di belahan bumi utara. As the climate system moves into a new equilibrium and is continued to be forced upwards by increasing greenhouse gas emissions. Dalam sepekan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia dilanda cuaca panas yang cukup terik. Senin 9 Mei 2022, beberapa daerah seperti Kertajati, Tegal, Sentani, Ciputat, Palu, hingga Kupang terpantau berkisar di angka 34 sampai 36 derajat Celcius. Wilayah lain di Pulau Bali dan Nusa Tenggara juga mengalami hal yang sama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan, cuaca yang panas dan terik saat ini disebabkan sebagian wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau dan pancaroba. Suhu tertinggi di Indonesia saat ini berkisar 35 sampai 36 derajat Celcius. BMKG menegaskan, cuaca panas ini belum termasuk gelombang panas atau heat wave. Cuaca panas disebabkan posisi semu matahari berada di belahan bumi utara yang mengindikasikan sebagai wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Cuaca panas terik ini faktor penyebabnya adalah karena posisi semu matahari yang saat ini berada di belahan bumi utara. Hal ini yang mengindikasikan sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau, di mana pertumbuhan awan-awan hujan ini jauh menurun dibandingkan dengan musim penghujan sebelumnya. Maria menyatakan bahwa penyebab cuaca panas di malam hari adalah udara jenuh dengan uap air, sehingga tubuh sulit mengeluarkan uap air dari dalam. Peristiwa ini diperkirakan bisa terjadi mulai dari pertengahan hingga akhir bulan Mei 2022. Tingginya suhu dan teriknya matahari mengakibatkan meningkatnya frekuensi sakit kepala, dehidrasi, polusi lingkungan, kelelahan akibat panas, dan bahkan serangan panas atau heat stroke juga bisa disebabkan oleh cuaca panas kali ini. Sakit kepala yang disebabkan oleh panas mungkin terasa seperti nyeri tumpul dan berdenyut di sekitar pelipis atau di bagian belakang kepala. Selain itu, banyak masyarakat yang mengeluhkan kulit terasa gatal. Dilansir dari kompas.com, dokter spesialis kulit dan kelamin yang sekaligus dosen ilmu kesehatan kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Ismiralda Oke Putranti, menjelaskan, cuaca panas berhubungan dengan gatal-gatal. Hal tersebut berkaitan dengan respon tubuh terhadap cuaca yang panas dengan cara mengeluarkan keringat untuk menjaga suhu tubuh tetap konstan. Apabila keringat yang diproduksi cukup banyak, sedangkan saluran atau pori untuk mengeluarkan keringat ini tidak lebar atau bahkan tersumbat, maka akan menimbulkan gatal. Dengan adanya peristiwa ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi di saat cuaca panas seperti ini. Di antaranya, untuk menghindari aktivitas siang hari di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam kondisi stamina yang tidak prima. Apabila diharuskan beraktivitas di luar ruangan, selalu lengkapi diri dengan perlindungan dari sinar matahari. Terakhir, perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi dan heat stroke, atau kondisi saat tubuh mengalami peningkatan suhu drastis hingga 40 derajat Celcius. Tidak hanya di Indonesia, suhu udara panas juga menerjang di dunia. Di ibu kota New Delhi, India, Badan Meteorologi setempat menyatakan suhu udara mencapai 41,8 derajat Celcius. Badan Cuaca India mengeluarkan peringatan gelombang panas di ibu kota New Delhi yang diprediksi akan terjadi hingga pertengahan Mei 2022. Gelombang panas ini berada di atas 4,5 derajat Celcius dari rata-rata suhu harian. Kondisi panas terik di Asia, badai pasir, dan pergurunan di Timur Tengah kini lebih sering terjadi. Sebuah tim ilmuwan cuaca internasional menyatakan, ada kemungkinan 93% dunia akan mencatat rekor terpanas pada akhir 2026. Ada peluang 48% dunia akan mencapai rata-rata tahunan 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri pada akhir 1800-an. Ambang batas 1,5 derajat Celcius telah dianggap sebagai sinyal merah dalam negosiasi perubahan iklim.
Efek rumah kaca dari bahan bakar fosil menempatkan suhu global pada eskalator yang meningkat. Climate system doesn't change literally overnight. It changes by degrees, as it were, and we're already approaching the lower limit, the 1.5 degrees above pre-industrial levels that the Paris Agreement seeks to keep the global warming within. And that shows that we're just at the beginning of potentially even higher temperatures as the climate system moves into a new equilibrium and is continued to be forced upwards by increasing greenhouse gas emissions. Dunia memang sedang mendekati ambang pemanasan global yang kini coba dicegah melalui perjanjian internasional. Menurut tim ahli meteorologi di seluruh dunia, dalam kurun waktu 5 tahun, bumi akan mencapai suhu maksimal tersebut.